Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sidna Jainuddin dari kelas A, Prodi S1 Akuntansi, mahasiswa semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal berserta dengan jawabannya mengenai materi revaluasi aset tetap. Nah, langsung saja ke materi soalnya, contoh soalnya, yaitu Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut? Yaitu pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta rupiah. Nah, langsung saja pada jawabannya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan revaluasi. Atau jika dilakukannya revaluasi, maka harga perolehan senilai 400 juta rupiah. Kenapa 400? Karena harga perolehan nilainya sudah diketahui dalam soal tersebut. Yang kedua, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan senilai 150 juta. Kenapa 150 juta? Karena 400 dikali dengan 12,5%. 12,5% itu adalah tarif garis lurus kelompok yang kedua. Jadi hasilnya 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah senilai 150 juta. Nah, untuk nilai buku mesin, nilai buku mesin ini adalah 250 juta. Nah, kenapa 250 juta? Karena harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi 400 juta dikurangi dengan 150 juta. Jadi hasilnya 250 juta. Nah, selanjutnya nilai revaluasi. Hasilnya nilainya ini didapat dari contoh soal tersebut. Untuk sudah diketahui dalam soal di atas. Nah, selanjutnya selisih lebih revaluasi. Selisih lebih revaluasi didapat dari nilai revaluasi. Nilai revaluasi dikurang dengan nilai buku mesin, jadi 600 juta dikurangi dengan 250 juta, jadi hasilnya 350 juta. Nah, selanjutnya pada soal tadi kan dikatakan bahwa jika kondisi perusahaan diasumsikan. Nah, yang pertama itu jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba. Nah, di sini kita dapat membuat tabel seperti ini. Nah, yang di dalam tabel ini terdapat aktiva tetap, yakni mesin. Sedangkan nilai buku nilainya 250 juta. Nilai buku ini 225 juta ini dapat dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya ini. Nah, selanjutnya nilai revaluasi 600 juta. Nilai revaluasi ini sudah diketahui dalam soal tersebut. Nah, selanjutnya selisih revaluasi 350 juta. Selisih revaluasi ini didapat dari nilai revaluasi dikurangi dengan nilai buku. Jadi 600 juta dikurangi dengan 250 juta. Nah, sedangkan PPh final 10% nilainya 35 juta. Didapat dari 350 juta ini
dikali dengan 10%. Jadi hasilnya 35 juta. Nah, tabel kedua yaitu kita membuat seperti ini. Terdapat pada laba revaluasinya 200 juta, sedangkan tidak revaluasinya 200 juta karena nilai laba tadi sudah diketahui dalam soal di atas. Nah, penyusutan mesin 75 juta. Penyusutan mesin 75 juta pada revaluasi, sedangkan tidak revaluasi nilainya 50 juta. Nah, 75 juta ini didapat dari 75 juta dan 50 juta ini didapat dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Nah, ya, jadi di sini jadi 600 juta dikali dengan tarif yakni 12,5%. Jadi hasilnya di sini 75 juta. Sedangkan ini tidak revaluasinya 50 juta itu dapat dari 400 juta dikali dengan 12,5%. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, 12,5% itu adalah tarif garis lurus kelompok kedua. Nah, selanjutnya penghasilan kena pajak. Pada revaluasi nilainya 125 juta, sedangkan tidak revaluasi nilainya 150 juta. Yang ini didapat dari 125 juta ini didapat dari laba dikurangi dengan penyusutan mesin. Jadi 200 juta dikurangi 75 juta, hasilnya 125 juta. Sedangkan tidak revaluasi 150 juta ini didapat dari 200 juta dikurangi dengan 50 juta. Nah, selanjutnya yaitu PPh badan 25%. Yang dimana revaluasinya 31.250, sedangkan tidak revaluasinya 31.700. Nah, pada PPh badan 25% ini revaluasinya 31.250 ini didapat dari penghasilan kena pajak dikali dengan 25%. Jadi 125 juta dikali dengan 25%. Jadi hasilnya 31.250 juta. Nah, sedangkan tidak revaluasinya kan 37.500. Didapat dari 150 yang ini dikali dengan 25%. Jadi hasilnya 37.500. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat membuat tabel seperti ini. Apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita dapat membandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Nah, berikut ini disajikan dalam berbentuk tabel. Nah, pada tabel ini revaluasinya PPh final 10% nilainya 35 juta, sedangkan tidak revaluasi PPh badan 20% 37.500. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa berapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Dan dari tabel ini juga kita dapat mengetahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya yaitu pada asumsinya yang kedua, jika kondisi perusahaan rugi. Nah, apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan.
Nah, apabila seperti itu, maka perusahaan akan rugi sebesar 300 juta karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Nah, berikut ini adalah penjelasan tabelnya, yang dimana tahun ke 2015 saldo ruginya senilai 1 miliar. Sedangkan tahun 2016 labanya 80 juta, saldo ruginya 920 juta. 920 juta ini dapat dari 1 miliar dikurangi 80 juta rupiah, jadi 920 juta. Nah, pada tahun 2017 labanya 100 juta, sedangkan saldo ruginya 820 juta. Sedangkan 2018 labanya 150 juta, saldo ruginya 670 juta. Maksudnya 670 juta. Sedangkan pada tahun 2019 labanya senilai 170 juta, sedangkan saldo ruginya 500 juta. Dan pada tahun 2020 labanya 200 juta, saldo ruginya 300 juta. Nah, pada tabel yang ini kita dapat melihat bahwa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus. Karena pada tahun 2021, berapapun labanya, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Nah, berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membayar pajak dari pasar pajak yang rendah. Nah, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini seperti tabel seperti ini, kita dapat membuat tabel seperti ini. Nah, tabel ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 saldo ruginya senilai 1 miliar. 2016 labanya 80 juta, sedangkan saldo ruginya 920 juta. Pada tahun 2017 labanya 100 juta, saldo ruginya 820 juta. Nah, itulah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.